Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan bahas satu aplikasi money game skema Ponzi, investasi bodong, penipuan ya, yang udah mau scam ataupun kabur itu bawa uang pemainnya gitu. Kalau kita bahas aplikasi Ponzi money game ya, itu tuh tidak akan pernah ada habisnya gitu, karena ketika yang satu scam ya, nanti akan ada lagi tuh cerita baru di aplikasi baru, nanti scam lagi, ada lagi tuh yang baru, walaupun modusnya berbeda tapi tetap aja dalamnya adalah skema Ponzi ya kan. VCCP ini ya, sebelumnya udah banyak juga yang scam gitu, tapi banyak sekali kalau saya bikin konten di YouTube, banyak sekali yang tidak percaya ataupun malah menyerang saya di kolom komentar. Itu ada dua tipe orang yang nyerang di komentar. Satu orang udah paham ini penipuan, tapi dia mau mencemarkan video saya dengan cara mengacak-ngacak kolom komentar saya, agar nanti kalau orang nonton video saya nggak percaya dengan saya. Ya padahal saya kalau menyampaikan ya apa adanya gitu ya. Kalau ini ilegal bodong ya saya sampaikan bodong gitu. Orang tipe kedua adalah orang yang nggak paham tapi terpengaruh nih dengan orang yang pertama yang saya sebutin tadi, sehingga yang orang kedua ini yang nggak paham tapi malah berkoar-koar ya, ilmunya nol tentang investasi bodong, nggak mengerti, tapi malah ikut-ikutan berkomentar seakan-akan dia benar. Karena apa? Banyak info-info penarikan ya yang dipercaya gitu, karena VCCP ini masih membayar sehingga ya konten kreator yang kontra dengan hal seperti itu dibilang hoax. Perlu diingat, membayar itu cuma di awal ya, pasti akan lebih banyak yang tidak terbayarkan daripada yang dibayar. Perlu diingat itu ya kan. Kalian belum dapat uangnya baru lihat dari penarikan orang-orang lain, leader kalian kan udah nyatakan ini aman gitu ya. Kalaupun membayar di awal, itu adalah trik aplikasi ini untuk menjebak orang-orang seperti kalian. Makanya kalian percaya, makanya kalian bela-bela mati-matian aplikasi ini ya kan. Ada konten kreator yang mengedukasi malah diserang gitu ya, karena udah kedoktrin pikirannya dengan penarikan itu gitu. Itulah triknya ya. Jadi teman-teman, untuk kedepannya kalau kalian ditawarkan oleh sebuah aplikasi yang menawarkan investasi ya, tapi di sini investasinya itu keuntungannya pasti dan udah ditetapkan per harinya sekian ya, sekian persen, itu tuh jelas money game. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak ada investasi yang pasti bos ya, bahkan 1% pun per hari ditawarkan, itu bukan investasi tapi lebih ke penipuan, biasanya menggunakan skema Ponzi ya. Keuntungannya adalah dari member yang di bawah. Ketika member di bawah nggak ada bergabung lagi, disitulah letak untuk skemnya aplikasi ini. Seperti itu kan, saya udah sering mengingatkan ya, tapi saya malah diserang gitu di kolom komentar. Ya nggak apa-apa gitu ya, saya udah terbiasa diserang seperti itu. Di niat baik saya menjelaskan kalau ini penipuan, tapi saya malah diserang oleh para pemainnya gitu. Kenapa saya udah kebal? Karena dari beberapa tahun belakangan ini saya udah sering bongkar aplikasi-aplikasi seperti itu dan pemainnya juga seperti itu gitu. Dan ujung-ujungnya tetap saya yang benar, karena saya ngomong secara fakta kalau ini ilegal. Tidak ada izin-izin yang terkait dengan aplikasi ini di Indonesia, dan di dalamnya adalah skema Ponzi yang seharusnya diakui oleh pemain-pemainnya kalau ini Ponzi, tapi kebanyakan ya nggak mengakui seperti itu ya. Nah, jadi eh, dari tipe dua orang itu ya kan, seperti yang saya katakan tadi, tipe pertama adalah tipe orang yang udah tahu ini penipuan,
tapi mengacak-ngacak kolom komentar saya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar orang yang udah mau teredukasi nih dengan konten saya, masuklah komen-komen orang seperti itu di kolom komentar saya. Malah orang yang nonton video saya ini yang awam malah percaya dengan orang-orang yang berkomentar, yang leader-leadernya di kolom komentar gitu ya. Perlu diketahui nih untuk kalian yang awam dengan investasi bodong ya, di kolom komentar saya itu setiap kali saya bongkar investasi bodong, money game, skema ponzi, entah itu apapun nama aplikasinya, pasti akan ada yang namanya bacotan-bacotan dari leader-leader money game tersebut ya, bebek culas itu ya. Jadi mereka ini takut gitu ya, kalau nggak ada member baru ya, member baru itu teredukasi dengan konten saya, oke, otomatis orang nggak ada main kan ke Ponzi itu, ke aplikasi VCCP itu ya kan. Karena harus diakui juga, Ponzi itu nafasnya adalah di member yang bawah. Kalau nggak ada orang yang masuk di bawah, dari mana tuh uangnya akan diputar? Sehingga aset-aset dari leader-leader itu yang masih nyangkut ya kan, yang belum bisa ditarik, takutnya mereka kena scam juga gitu ya, ketika aplikasi ini udah nggak ada nafas di bawah dari orang-orang di bawah. Sehingga di akun-akun leader itu yang saldonya belum bisa ditarik gara-gara kalian tidak lancar masuk di bawah-bawah itu, orang-orang baru, sehingga leadernya ini yang merasa kerugian gitu. Ataupun bisa jadi kalau dia udah untung, dia mau untung lebih banyak lagi dengan cara menjerumuskan orang, sehingga dia putuslah untuk edukasi seperti ini. Nah itu kan sesuatu hal yang miris ya. Ada orang yang nggak punya otak dan nggak punya hati mau menjerumuskan orang ke penipuan. Padahal dia udah tahu sendiri nih kalau ini adalah penipuan. Gitu. Sama aja dengan seorang penipuan. Gitu. Setelah scam nanti ya, para leader-leader yang keluar-keluar di kolom komentar itu malah nyalain konten kreator seperti saya ataupun teman-teman saya ya. Dibilang kalau saya ini adalah hacker dari website mereka yang tidak bisa aktif. Perlu diketahui ya bos ya, yang membuat aplikasi itu tidak bisa diaktif itu adalah komputernya sendiri ya, ataupun diblokir sama Trust Positif Kominfo. Antara dua itu aja. Kalau Trust Positif udah muncul daftar blokir dari website itu, artinya itu udah dipantau oleh SWI yang dikonfirmasi ke Kominfo. Kalau tidak ada di daftar Trust Positif tentang pemblokiran website VCCP, berarti komplotannya udah kabur bawa uang kalian ya. Jadi bukan saya gitu bos ya, bukan saya dan teman-teman saya ini cuma berkonten nyari keuntungan dari AdSense dengan cara mencerdaskan orang seperti itu ya. Jadi kalau kita bahas Ponzi itu nggak akan ada habisnya. Selanjutnya pasti akan ada ponzi-ponzi yang baru. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini, saya harap kalian itu kalau ada ditawarkan untuk kedepannya sesuatu investasi yang nggak masuk di logika ya, dan menjanjikan keuntungan, pasti kalian mending belajar dulu lah investasi itu seperti apa, resikonya seperti apa. Biasanya kalau resikonya rendah pasti keuntungannya rendah, tapi kalau resikonya tinggi keuntungannya kemungkinan bisa lebih tinggi, kayak cryptocurrency. Tapi kalau investasi yang hanya menjanjikan keuntungan berlipat-lipat ganda, semakin tinggi kalian deposit, makin tinggi lah keuntungan dipastikan, dan semakin banyak kalian menjerumuskan orang, makin banyak kalian akan dapat keuntungan. Itu udah jelas money game, skema ponzi yang akan berujung tipu-tipu. Kalau yang saya sebutkan seperti pertama tadi ya, itu adalah investasi yang benaran, tapi kalian pandang dulu legalitasnya seperti apa gitu. Jadi mungkin ini video terakhir saya membahas VCCP. Jadi untuk teman-teman yang sedang main di ponzi-ponzi kayak Smart Wallet, BBH, ya semuanya akan sama kayak VCCP ini, semua akan berakhir sama seperti itu. Oke, semoga tercerdaskan dan jangan mau didungu-dungui lagi dengan leader ponzi. Oke, di video kali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.